Baik, kita lanjut ke video kali ini membahas tentang SQL operasi DDL, yaitu definition ya, pengertian. Nah, di sini kita bisa membuat script, lalu menghilangkan dengan drop, lalu alter untuk memodifikasi, lalu create untuk menghilangkan drop view, create menghilangkan drop index. Hasil dari perintah DDL kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus atau sudah terdefinisikan dari data dictionary. Nah, dictionary merupakan metadata ya, yaitu data yang mendeskripsikan data sesungguhnya. Lalu kita ke create table, membuat table. Untuk membuat skema table baru sekaligus mendefinisikan relasinya. Dapat digunakan perintah SQL berikut. Create table. Lalu kita beri skema. Nah, di sini ada yang harus dispesifikasikan nama table, lalu kolom tipe data, dan ukuran kolom. Aturan table harus diawali dengan huruf karakter antara 1 sampai 30 panjangnya karakter, mengandung A sampai Z, 0 sampai 9, dolar, dan pagar. Tidak boleh terdapat nama yang sama atau redundansi. Tidak boleh menggunakan keyword SQL database. Lalu di sini create new table, creating table depth. Di sini depth no number 2, the name varchar 14, confirm table creation. Maka akan tampilannya seperti di sini. Kita membuat table depth, departemen, depth di sini, table depth, lalu depth no kita beri number 2 tipenya, lalu di name adalah varchar 14. Kita beri varchar maksudnya nilai memasukkan kata sebanyak 14, lalu log 13 memasukkan 13. Number ini 2 maksudnya memasukkan nomor maksimal 2. Jika lebih dari itu tidak bisa. Lalu create menggunakan query. Kita bisa menginsert data sama persis dari tabel lain. Contohnya di sini, create table depth 80. Kita membuat table depth 80, lalu kita pilih employee ID, last name, salary kali 12 ansal dari kolom ansal, lalu hirer date dari table employee. Maka kita akan menambahkan pilihan employee ID, last name, lalu ansal, hirer date pada tabel yang baru, yaitu depth 80, di mana departemen ID yang bernilai 80. Maka akan mendapatkan data seperti ini. Name, employee ID, lalu last name, ansal, hirer date, lalu null. Di sini departemen ID null di sini ya. Lalu create table kosong. Nah, untuk membuat table baru dari table lain tanpa termasuk datanya, dapat dilakukan dengan statement SQL berikut. Misal kita select table copy, lalu kita select semua dari employee, di mana 1 sama dengan 2, sama dengan salah ya di sini, table create. Lalu akan ditambahkan data yang kosong. Kita masuk ke alter table, menambahkan kolom baru, memodifikasi, mendefinisikan, dan menghapus. Gunakan statement alter table. Nah, di sini ada contohnya alter table menggunakan add, lalu modify, lalu drop. Dengan drop hanya menghapus kolom ya, di sini ada kolom. Dengan add dan modify memasukkan kondisi sama persis. Lalu kita menambahkan sebuah kolom depth 80. Nah, kita ingin menambahkan kolom baru yang bernama job ID. Jadi hasilnya seperti ini, add new column depth 80. Kita memasukkan ke job ID. Di sini kita bisa menggunakan SQL alter table depth 80. Kita tambahkan job ID dengan nilai varchar 2 dengan maksimum job ID karakternya adalah 9, maka akan ditambahkan. Untuk modifying column, kita dapat merubah tipe data, ukuran yang bernilai sama ya, atau default kolomnya.
Kita select table depth 80, kita modify last name varchar menjadi 30. Nah, tadi kita memasukkan misal varcharnya maksimal 15. Sekarang kita bisa memasukkan karakter atau nama yang namanya lebih dari 30 karakter. Lalu kita dropping a column. Nah, di sini kita bisa menggunakan clause drop column untuk menghapus kolom. Misal di sini kita pilih table depth 80, kita ingin menghapus job ID, maka job ID tadi akan dihapus. Ini akan dihapus. Hasilnya akan employee ID, last name, Ansel, dan year date. Job ID akan hilang karena kita menggunakan drop column. Nah, pastikan bahwa Anda benar-benar akan menghapus kolom karena tidak bisa dilakukan rollback kembali atau tidak bisa diulang ya, di repeat. Masuk ke dropping a table, kita menggunakan select atau SQL delete berapa transaksi status pending, lalu semua indeks drop. Nah, saat kita menghapus, kita tidak bisa kembali ya, kita tidak bisa kembali, atau di keyword laptop itu di Windows Ctrl Z itu ya. Lalu kita bisa menggunakan drop table depth 80. Nah, maka kita akan menghapus tabel depth 80. Data table 80 akan hilang semua. Nah, data table ini akan hilang semua. Table 80 akan hilang. Lalu di sini ada rename object database. Untuk merubah nama kita bisa menggunakan rename. Nah, misal rename depth to detail depth. Misal biasanya untuk pemilik owner di sini. Kita memberi nama depth dari kolom detail depth. Misal data employee, ada detail depth di sini. Kolomnya ada bernama detail depth. Kita rubah menjadi depth. Kita menggunakan rename dan to. Di sini rename depth to detail depth. Oke, mungkin itu saja dari video kali ini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan sekian.